Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Nasrullah dari Penjas 5A, NIM 1801991, absen 26. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi-materi di video saya sebelumnya, yaitu yang saya akan bahas sekarang adalah kedaruratan medis 4. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, di kedaruratan medis 4 ini terdapat dua materi. Nah, yang pertama ada paparan panas, yang kedua ada luka bakar. Nah, kita langsung saja ke yang pertama materinya, yaitu paparan panas. Nah, di dalam paparan panas ini juga terdapat dua tahap dalam paparan panas. Nah, yang pertama ada heat exhaustion atau kelelahan panas, dan yang kedua adalah heat stroke, sengatan panas. Jadi ada dua tahap ya. Yang pertama tadi ada kelelahan panas, yang kedua adalah sengatan panas. Oke, kita langsung saja ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu adalah kelelahan panas. Mungkin bisa saja terjadi karena aktivitas-aktivitas di bawah sinar matahari secara langsung. Nah, yang pertama ada terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, selanjutnya ada terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, jadi gejala dan tandanya ada beberapa. Nah, yang pertama ada kulit basah berkeringat berlebih atau lembab, kemudian wajah pucat, ada lemah, pusing, tenggorokan kering, kemudian mual muntah, suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat, tidak lebih dari 40 derajat. Nah, kemudian nadi cepat dan lemah. Nah, yang terakhir adalah biasanya terjadi kram. Nah, untuk pertolongannya sendiri, kelelahan panas ini yang pertama ada bawa ke lokasi yang suhu atau yang suhunya itu sejuk gitu, yang ber-AC, bisa juga yang teduh seperti itu. Kemudian posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki seperti biasa menggunakan ganjelan ataupun bantal di bagian kakinya supaya lebih tinggi. Nah, kemudian melonggarkan atau lepas pakaian korban. Nah, jadi supaya tidak kepanasan gitu ya. Kemudian bila sadar beri air elektrolit ya, seperti biasa kita juga minum air elektrolit supaya mempercepat kembalinya cairan di dalam tubuh. Kemudian selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi. Jadi kalau tidak diawasi maka kelelahan panas ini bahkan bisa terjadi ke heat stroke atau ke sengatan panas lebih ke tahap selanjutnya yang lebih parah. Nah, yang selanjutnya adalah tahap kedua adalah heat stroke. Nah, heat stroke ini atau sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak berkeringat lagi. Nah, kalau tadi kelelahan panas itu berkeringat, nah sedangkan kalau sengatan panas mereka tidak berkeringat. Kemudian terjadi apabila suhu tubuh meningkat lebih dari sama dengan 40 derajat ataupun lebih dari 40 derajat, itu bakal bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu adalah hilang kesadaran, kemudian kulit kering dan merah, yang selanjutnya tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun, nadi cepat dan lemah otot. Nah, heat stroke ini adalah tahap selanjutnya dari kelelahan panas yang tadi yang tahap pertama. Untuk pertolongannya sendiri, yang pertama turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin, atau bisa juga kita kompres bagian vital beberapa bagian vitalnya seperti di leher, kemudian di ketiak, di selangkangan. Nah, itu adalah pembuluh nadi besar kita. Kemudian bila sadar beri minum elektrolit seperti biasa. Kemudian selalu awasi tanda-tanda vitalnya yang tadi sudah saya jelaskan, ada leher, ketiak, dan selangkangan. Nah, kemudian bila perlu rujuk ke rumah sakit apabila harus dilakukan tahap berkelanjutan ataupun korban mengalami cedera yang serius akibat sengatan panas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu di kedaruratan medis 4 ini ada luka bakar. Nah, luka bakar ini mungkin sering kita jumpa, sering kita lihat juga ya teman-teman.
Nah, yang pertama itu penyebabnya termal, suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi suhu tubuhnya itu sangat panas gitu karena terbakar sesuatu ataupun kita sedang bermain api jadi terbakar. Nah, kemudian yang kedua adalah luka bakar akibat kimia. Jadi bahan kimia seperti asam basa yang kuat gitu yang menyentuh kulit kita. Nah, luka bakar ini pasti konteksnya menyentuh kulit gitu. Jadi terdapat di kulit. Nah, yang selanjutnya adalah luka bakar listrik. Nah, luka bakar listrik ini juga sering kita jumpai ya, yang sedang membenarkan listrik seperti itu tersengat. Nah, itu juga termasuk dalam luka bakar. Nah, yang selanjutnya adalah radiasi. Radiasi bisa saja dari matahari ataupun sinar-sinar yang berbahaya bagi kulit kita yang menyebabkan luka bakar seperti itu. Nah, tingkatan luka bakar ini mungkin seperti ini ya teman-teman. Yang pertama dari tingkatan 1 itu meliputi lapisan kulit paling atas atau kulit ari, kemerahan, nyeri dan kadang bengkak gitu. Jadi masih terlalu masih di atas gitu. Jadi tingkatan luka bakarnya masih di kulit ari. Nah, untuk yang selanjutnya adalah luka bakar tingkat 2 yang meliputi kulit jangat, timbul gelembung, kemudian bengkak, kulit kemerahan atau putih, nah lembab dan rusak. Nah, ini mungkin sudah menyampai bagian tengah kulit gitu. Jadi tidak hanya ari tapi rusak juga bagian tengahnya untuk tingkatan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tingkatan yang 3 meliputi jaringan bawah kulit. Jadi sudah sampai ke bawah kulitnya, kemudian kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam gitu. Jadi ini sangat rusak sekali bagian-bagian dari semua kulitnya gitu. Jadi sampai ke dalam-dalamnya sampai sudah rusak gitu, seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Mungkin ini yang lebih jelasnya untuk derajat luka bakar yang pertama, rusak hanya pada epidermis atau bagian kulit ari. Nah, yang kedua kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Nah, yang ketiga dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, yang derajat kedua ini adalah cirinya rusak pada epidermis dan dermis. Jadi bagian atas, bagian terluar dan bagian tengah. Nah, yang keduanya itu kulit bergelembung, kemudian kemerahan dan terasa sakit. Sakitnya berbeda dari yang tadi, cuman rasa sakitnya sedang gitu, tidak terlalu sakit. Nah, untuk kesembuhannya cirinya itu dalam 10-14 hari. Nah, biasanya sampai 1 bulan juga gitu. Nah, yang derajat ketiga ini yang paling parah, cirinya itu rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis. Nah, bagian luar hingga ke dalam. Nah, yang selanjutnya dulu adalah tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit lagi gitu. Jadi sudah kebal gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan untuk proses luka bakar yang pertama. Nah, yang pertama itu hentikan proses luka bakarnya terlebih dahulu. Misalkan kalau ada api yang menempel, kita hentikan terlebih dahulu. Kemudian lepaskan pakaian dan perhiasan yang ada di dalam tubuh korban. Yang selanjutnya balut dengan kain basah, longgar, tertutup gitu. Jadi balutnya itu dengan basah, longgar dan tertutup, tidak kencang, tidak terbuka juga gitu. Kemudian siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Jadi selama perjalanan itu kita siram dengan air bersih ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk luka bakar kimia gitu. Jadi ada luka bakar penyebabnya kimia juga. Nah, yang pertama itu segera siram dengan air, kurang lebih itu 20 menit. Nah, yang kedua itu jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Jadi jangan sampai bahan kimia itu ya kita sesudah menyiram dengan air, tapi bahan kimia itu malah bereaksi kepada tubuh kita gitu. Jadi bereaksi pada air gitu. Jangan sampai seperti itu. Mungkin yang selanjutnya adalah luka bakar listrik. Nah, mungkin sering terjadi juga luka bakar listrik ini. Nah, gejala dan tanda luka bakar listrik ini adalah perubahan status mental, kemudian tampak luka bakar berat. Yang selanjutnya pernapasan dangkal dan tidak teratur. Yang selanjutnya denyut nadi lemah.
tidak teraba gitu, sampai tidak ada teraba. Kemudian patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, pertolongan untuk luka bakar listrik ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu lakukan penilaian dini. Nah, maksud penilaian dini ini memeriksa alat vitalnya apakah masih berfungsi ataupun sudah parah. Nah, ini adalah penilaian dini harus dilakukan apabila pertolongan luka bakar listrik ini sangat parah gitu. Kalau misalkan luka bakar listrik seperti biasa, kita hanya tidak usah melakukan penilaian dini. Nah, selanjutnya adalah periksa dan cari luka bakar. Nah, diperiksa juga nanti di sebelah mana luka bakar listrik yang dialami oleh korban. Nah, tutup lukanya bisa dengan kain seperti itu. Atasi shock apabila korban mengalami shock, kita tenangkan. Nah, apabila yang selanjutnya ini luka bakar listriknya lebih parah, sangat parah sekali, kita rujuk ke dokter. Nah, untuk yang selanjutnya adalah luka bakar inhalasi. Inhalasi ini adalah luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan racun. Nah, yang gejala dan tandanya ini adalah bulu hidung terbakar, kemudian luka bakar pada wajah, kemudian butir arang karbon dalam cairan tubuh. Yang keempat, bau asap pada pernapasan. Yang kelima, kesulitan bernafas. Yang keenam, pernafasan berbunyi. Yang ketujuh, serak, batuk, sulit bicara. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan terbatas, dan yang terakhir adalah sianosis atau wajah kepucatan. Nah, untuk pertolongan luka bakar inhalasi ini, yang pertama itu pindahkan penderita ke tempat yang tidak terjangkau oleh gas atau racun yang menyerang pada pernapasannya. Kemudian berikan oksigen. Nah, berikan oksigen ini misalkan oksigen bantuan ataupun pengobatan alat obat oksigen. Nah, yang ketiga, penilaian dini, yang seperti biasa kita cek alat-alat vitalnya terlebih dahulu apakah masih berfungsi atau terganggu, kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, yang keempat itu nafas buatan. Nah, kalau apabila masih terjadi luka bakarnya, kita beri nafas buatan. Nah, yang terakhir adalah apabila korban mengalami cedera yang lumayan parah atau bahkan parah, kita bisa rujuk ke dokter. Nah, seperti itu untuk luka bakar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu kata atau penyampaian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.